D, Pak. 8.000. 8.000. Kok bisa 8.000 ceritanya kepriben? Gimana ceritanya? Kok bisa 8.000 Newton? A1 sama dengan 20 cm kuadrat dan A2 sama dengan 50 cm kuadrat. F2 sama dengan 20.000 N. Nanya F1. F1 sama dengan F1 per A sama dengan F2 per F2. F1 per 20 sama dengan 20.000 per 50. F1 sama dengan 20.000 per 50 per 20. F1 sama dengan 8.000 M. Oke. Ya, coba rumusnya katanya F1 dibagi A1 gitu ya. Iya, Pak. Dengan saya menulis itu kelihatan di tempat kamu enggak? Kelihatan enggak? Saya nulis rumus. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke. Ya, rumusnya F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Oke. Kita anggap F1-nya itu bagian yang kecil, A1-nya bagian yang kecil, yang F2 dan A2 bagian yang besar yang ada mobilnya. Oke. Di sini F1 ditanyakan. Kita tulis saja F1 dibagi A1-nya berapa? A1-nya? A1-nya berapa? 20 cm persegi. 20 ya. Satuannya tidak saya tulis. Sama dengan F2-nya berapa? 20.000. 20.000. Oke, 20.000 dibagi A2-nya 50 cm. Ya. Oke, sekarang biar mudah, ini saya coret saja nolnya. Saya coret. Oke. Terus kita kalikan silang ya. F1 sama dengan 2 dikali 20.000 ya. 20.000 dibagi berapa? 5. 5. Oke. Supaya bisa dicoret, nah saya coret 20-nya dengan bagi 5. 20 bagi 5 berapa? 4. 4. Jadi 4.000 dikali 2 sama dengan 8.000 Newton. Oke ya. Sudah jelas atau belum? Sudah, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Ada pertanyaan nomor 2? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Oke. Sekarang nomor 3. Silahkan nunjuk siapa? Nomor 3. Danu, Pak. Siapa? Danu. Danu Faiz. Oh ya, Iya, silahkan. Pak. Kenapa, Pak? Silahkan nomor 3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah meningkat. Benar, Pak. Apa ya? Bentar. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Iya. D. Jawaban kamu D ya. Kita telah dulu. Rumusnya kan pressure sama dengan F dibagi dengan A gitu ya. Oke, jadi di sini tekanan itu besarnya sama dengan berbanding lurus terhadap F. Maksudnya berbanding lurus itu naik kepengen tekanannya besar, F-nya juga harus dibikin besar ya, sama-sama. Kalau satu besar, yang satu ikut besar. Kalau yang satu kecil, yang satunya lagi ikut kecil. Itu namanya berbanding lurus ya. Jadi kalau kepengen tekanannya besar, kita harus memperbesar F-nya.
Kemudian karena A ini di bawah per, maka di sini dikatakan luas ini berbanding terbalik dengan pressure atau tekanan ya. Oke, maka karena berbanding terbalik, kalau A-nya besar, P-nya berkebalikan, jadi malah P-nya kecil ya. Kalau A-nya kecil, P-nya malah jadi besar. Itu namanya berbanding terbalik. Maka karena F berbanding lurus dan A berbanding terbalik, maka jawaban yang tepat adalah yang ya D, betul Danu ya. Oke, ya. Lanjut ya. Ya, silahkan. Nunjuk siapa Mas? Mas Danu Faiz. Bingung, Pak. Silahkan. Ntar bingung. Bingung. Kenapa bingung? Yuk, silahkan. Farel Dwi. Farel, ya silahkan Farel. Ya, Dan Pak. iya, sip. Silahkan Farel nomor 4. Seorang melayam dengan kedalaman 3 meter, massa jenis air 1000 km per 3 m kuadrat. Mosok moco M pangkat 3 ra iso. Apa M pangkat 3 iku? Emang ketiga Kubik, Pak. Yo, silakan. Mosok moco Massa pangkat jenis 3 kok air salah. 1000 kg per m kubik. Konstanta graviti pada tempat tersebut adalah 10 Newton. 10 Newton. 10 Newton per meter kuadrat. 10 Newton per meter kuadrat. Bapak buku enggak itu ya? Seorang melayam dengan kedalaman 3 meter, massa jenis air 10 kg per meter. 10 kg per meter kubik. Konstanta graviti pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatisnya adalah titik N per Newton per meter kubik kuadrat. Kubik. Ya, lanjut. Silakan. Gimana caranya itu? Bentar, Pak. Yo, temenmu pada nunggu loh ini. Silahkan. Bentar, Pak, ngambil buku. Tekanan sama dengan massa jenis zat cair kali percepatan gravitasi dikali tinggi zat cair. Ya, rumusnya apa Farel rumusnya? Massa jenis itu buantet lah yang mocokku. Iki lho, P kali ya. Terus ngobat kemungkinan tekanan dengan iki P kali G. P kali G kali H, Pak. Lah P
tekanan P tekanan Newton per M kuadrat. P massa jenis zat cair. Oh, P lagi. Kilogram Masa per- P-nya ada 2? Real, itu gak ngono nang ini loh. Tekanan sama dengan massa jenis ya cair dikali percepatan gravitasi dikali tinggi. Tekanan sama dengan P massa jenis zat Cuma gak tutup cair. Terus? Farel, rumusnya apa rumusnya? P sama dengan gitu tuh rumusnya. Wis ngono tok. Tekanan sama dengan massa jenis zat cair dikali percepatan gravitasi dikali tinggi zat cair. Terus berapa massa jenisnya tadi? Massanya 1000. Terus Kilogram itu Dikali 10 Newton per kilogram. dikali 3 Dikali 3 meter. Dikali 3 meter. sama dengan 3.000. Sama dengan 30.000. Sama dengan 30.000, Pak. Newton meter. Yang B. Oke, saya ulangi ya penjelasannya. Jadi kalau Farel ditanya rumus itu P sama dengan Rho kali Q kali H. Jawabannya itu Rho itu massa jenis, Q itu gravitasi, H itu Higgs atau kedalaman. Rho-nya 1000, G-nya 10, hanya 3 meter. Kedalamannya 3 meter. Jadi tekanan pada kedalaman 3 meter itu sama dengan 30.000 Newton
per meter persegi ya, bacanya jangan meter persegi, yang benar ini jangan meter kuadrat ya, yang benar meter persegi ya. Tadi Farel kan bacanya meter kuadrat gitu ya, yang benar bacanya meter persegi ya. Oke, nomor 4 sudah jelas, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak, Pak. Ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, oke. Ya, kalau udah jelas, lanjut. Nomor 5. Farel, silahkan nunjuk siapa? Silahkan Farel, tunjuk temannya. Hana Aufa, Pak. Hana Aufa, silahkan Hana Aufa. Ada ndak Hana Aufa? Hana Aufa ada ndak? Nah, nggak ada ini Hana Aufa Farel. Yang lain coba. Ibriza, Pak. Hibriza ya, Hibriza silakan Hibriza. Hibriza Ahmada Fawas ya. Silakan Hibriza. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. Iya, terapung ya. Oke, saya beri penjelasan. Nah, ini ada kaitannya dengan hukum apa kemarin? Archimedes ya, hukum Archimedes ya. Hukum Archimedes ini nanti menjelaskan benda itu kalau di dalam zat cair itu kenapa lebih ringan karena ada gaya ke atas ya, kemarin sudah kita bahas. Nah, kemarin juga sudah saya berikan kalau ada telur ya kemarin ya ditaruh di mana kemarin di dalam air yang kita isi dengan garam ya kemarin ya. Oke, nah jadi kemungkinannya ada 3 posisi ya. Posisi yang pertama yaitu terapung. Nah, posisi pertama adalah terapung. Terapung. Ya, terus posisi kedua adalah melayang. Melayang itu telurnya enggak tenggelam juga tidak terapung. Di tengah-tengah itu ya. Ya, melayang. Kemudian posisi yang ketiga ini tenggelam. Oke, saya nulis itu kelihatan di layar kamu? Kelihatan? Belum, Pak. Belum kelihatan? Tidak, Pak. Oh, tidak Tidak, kelihatan. Pak. Saya nulis terapung, melayang, tenggelam nggak kelihatan ya? Tidak, Kelihatan, Pak. Pak. Ada yang kelihatan? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Tidak ada. Saya ngoret-ngoret gini ada? Tidak, Pak. Tidak ada, Ngoret-ngoret nggak ada? Tidak, tidak, Pak. Tidak. Ya, tak ulangi share screen dulu. Sudah muncul? Ini Melayu.
Sudah kelihatan tulisan terapung, melayang, tenggelam? Nggak tahu, Pak. Belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Saya Pak ganti layar aja kalau gitu. Ini itu nih, Mbak. Oh, verifikasi. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, oke. Oke, nah pada gaya Archimedes kemarin nanti benda, kemarin saya contohkan telur, kalau dimasukkan ke dalam zat cair itu ada 3 kemungkinan, bisa terapung, melayang, atau tenggelam. Syarat bisa terapung itu kalau ya terapung itu syaratnya 1, massa jenis benda ya itu harus lebih kecil dari massa jenis zat cair ya. Oke. Massa jenis benda sama dengan massa jenis lebih kecil dari massa jenis zat cair. Kalau yang melayang, massa jenis benda harus sama dengan massa jenis zat cair. Oke. Kemudian yang tenggelam, massa jenis benda itu harus lebih besar dari massa jenis zat cair ya. Oke, itu syaratnya terapung, melayang, dan tenggelam. Satu lagi, terapung syaratnya itu gaya Archimedes atau gaya ke atasnya atau gaya apungnya itu sama dengan ya berat benda ya. Berat benda. Oke, saya ulangi, terapung itu kalau gaya ke atas atau gaya Archimedes itu sama dengan berat benda. Kemudian untuk melayang ya, gaya ke atasnya itu ya juga sama dengan berat benda ya, sama. Oke, kemudian untuk yang tenggelam, gaya ke atasnya itu lebih kecil daripada berat benda. Oke, itu syaratnya harus kalian ingat-ingat ini, terapung, melayang, dan tenggelam. Oke, kita kembali lagi ke soal ya. Kita kembali lagi ke soal. Oke, jadi karena drum di sini bisa mengapung, berarti kesimpulannya kalau terapung atau mengapung itu massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Jadi jawabannya apa ya ini tadi ya? Jawabannya nomor 5. Apa? Jawabannya A. adalah A ya, massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Kok enggak C ya? Kenapa ya? Kenapa kok enggak C? Halo? Kenapa kok milih A enggak C? Karena yang C massa jenis yang pembuat, Pak. Oh iya, bahannya di sini ya. Nah, kalau bahannya nanti dibuat tidak berongga seperti drum, ya sebesar kerikil pun dia akan tenggelam. Ya, meskipun kecil, tapi karena di dalamnya itu ada rongga, ada udaranya, maka itu membuat massa jenis seluruh drumnya makin kecil. Sehingga kalau dibandingkan dengan massa jenis zat cairnya, dia lebih kecil sehingga dia bisa terapung atau mengapung. Ya, udah jelas ya nomor 5 ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke, silahkan nomor 6. Tunjuk siapa, ayo.
Ibriza, silahkan unjuk siapa? Azra, Pak. Zuhrofa Silahkan. Diana. Zuhrofa, silahkan. Iya, Zuhrofa, Pak. dan iya, silahkan. Dibaca nomor 6. Iya, Pak. Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian adalah D, Pak. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin kecil. Iya, betul. Sebetulnya ini di kelas 7 semester 2 udah dibahas ya ini ya. Tekanan udara semakin ke atas itu semakin kecil. Ya, kalau tekanan semakin kecil, suhunya juga makin kecil. Nah, sehingga di pegunungan atau di tempat yang kedataran tinggi itu biasanya tempatnya akan semakin sejuk. Ya, jadi kita bandingkan di Undaan dengan di Japan Colo sana, ya pasti udaranya lebih sejuk yang di daerah Colo atau Undaan. Colo ya, bukan Undaan ya. Oke, kalau di Undaan pasti lebih panas gitu, karena di Undaan tekanannya lebih besar. Kalau di Colo tekanannya lebih kecil. Nah, tekanan udara itu bisa diprediksi begini. Ya, setiap naik, ya, coba saya tulis mungkin pakai teks bisa enggak ya? Oke, setiap saya nulis muncul di layar kamu? Enggak, Tidak, Pak. Tidak. Enggak, Pak. Oh. Ya, saya tak beralih lagi ke yang lain ya. Saya tak beralih ke paint ya. Oke, saya tulis sudah muncul di layar kamu? Layar putih? Ya, Pak. Sudah ya? Oke. Ya, saya tulis setiap naik 100 meter, 100 meter, tekanan akan turun. Bentar, saya atur dulu. Tekanan akan turun sebesar 1 cm Hg. 1 cm Hg itu apa maksudnya ya? Jadi ini kaitannya dengan Torricelli ya. Jadi Torricelli itu punya tabung kecil yang panjang. Dia isi dengan air raksa ya, hidrargiro, air raksa, bahasa Latinnya itu hidrargiro, simbolnya Hg. Yang pernah belajar tentang unsur di kelas 7 simbolnya Hg ya. Nah, dimasukkan ke dalam tabung itu ya. Kemudian dibalik, yang tabungnya itu yang satunya tertutup, ujung yang lainnya terbuka. Yang terbuka itu dibalik, dimasukkan ke air ya. Ternyata ya, kalau saya ilustrasikan sebentar ya. Ilustrasinya jadi ini isinya ya, misalkan di sini dimasukkan ke air gitu ya. Ini tabung diisi dengan air. Nah, di sini kemudian di dalamnya itu di sini berisi air raksa ya. Diisi air raksa. Di sini diisi air raksa. Ternyata air raksanya itu tidak mengisi ini semua. Di tempat yang rendah
isinya yang paling ketinggiannya sekian terhadap ini air ya. Nah, kemudian kalau di daerah tempat tinggi ternyata ketinggiannya sudah beda ya. Ini ketinggiannya, perhatikan ini ketinggian. Height-nya di sini. Nah, ternyata kalau di tempat yang lebih tinggi, height-nya ini makin turun. Air raksanya ini turun. Di sini air biasa ini air biasa. Di dalamnya ini raksa. Nah, yang praktek ini namanya Torricelli ya. Nah, kemudian dia setiap naik 100 hanya ini turun. Turunnya ternyata kalau diukur hanya 1 cm. Turun 1 cm sehingga Torricelli menyimpulkan setiap kita naik 100 meter tekanan akan turun sebesar 1 cm Hg. Ini penting Cah bagi yang suka mendaki gunung ini. Tekanan ini sangat diperhatikan. Nek yang suka mendaki gunung. Kenapa Pak kok diperhatikan? Iya, semakin ke atas kan tekanannya makin turun ya. Kalau tekanan makin turun, siap-siap suhunya juga makin turun. Ya, kalau suhu makin turun, kalian mengalami hipotermia. Ya, hipotermia itu berarti orang yang tidak kuat dengan suhu yang dingin, maka jantungnya bisa langsung berhenti. Nah, jantungnya berhenti piye Pak? Ya wassalam. Innalillahi kan gitu ya. Jadi ini diperhatikan yang suka naik gunung. Nah, tapi biasanya yang naik gunung profesional itu punya jam tangan yang di sana ada sensor untuk mengukur tekanan udara. Ya, kalau kita nggak punya jam tangan yang bagus itu kita bisa memprediksi saya udah naik berapa. Lo taunya naik berapa? Bagaimana caranya kok saya udah naik ketinggian sekian? Kan ada GPS. Ya, di HP kalian Android itu ada GPS, bisa tahu ketinggian kalian berada di posisi di mana gitu ya. Sehingga kalian bisa memprediksi tekanannya sekian. Oh, masih aman atau tidak. Ya, oke. Jadi Torricelli itu menyimpulkan setiap naik 100 meter tekanan akan turun sebesar 1 cm Hg. Sehingga kalau dirumuskan ya, tekan pada suatu ketinggian tertentu ya. Oke. Itu tekanan yang ada di permukaan air laut disebut dengan P0 meter ya, dikurangi dengan ya, ketinggian per 100 ya. Ini bisa dicatat nih ya. Jadi pH itu tekanan di ketinggian tertentu ya. Tekanan pada ketinggian tertentu ya. Oke, kalau P0 berarti tekanan di permukaan laut ya, di permukaan laut. Sehingga kalian kalau belajar IPS itu kan ada ketinggian dari level air laut kan gitu ya. Ya, kalau H berarti height ya atau ketinggian. Oke, itu penjelasan tambahannya. Oke, Torricelli namanya ini menyimpulkan setiap naik 100 meter pada ketinggian 100 meter, naik ketinggian 100 meter tekanan akan turun sebesar 1 cm Hg. Hg itu raksa. Ya. Oke, saya lanjutkan ke soal. Jadi soal untuk nomor 6 itu jawabannya semakin tinggi suatu tempat maka tekanan udaranya semakin kecil ya. Jadi jawabannya mana ini? Jawabannya D, mana? Iya, D. Oke, jawabannya D ya. Ya, waktunya masih ya ini ya? Waktunya masih ya? Masih. Sampai jam Masih, 8. Pak. Sampai 8.20 bener ya?
sampai 8.20, benar? Jadwalnya. Iya. Benar ya, sampai 8.20. Ini sekarang 8.11, berarti masih 9 menit. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini gampang ya. Oke, nomor 7 saya yang jawab aja. Oke. Teknologi berikut ini yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah ya, dongkrak mobil, berarti pakainya Pascal ya kemarin ya. Dongkrak mobil pakainya Pascal. Balon udara jelas Archimedes, hubungannya dengan terapung dan tenggelam. Jadi di sini cairannya diganti dengan udara. Jembatan ponton, tahu jembatan ponton? Nggak tahu. Tahu Pak. Tahu ya, kalau yang banjir buat jembatan yang darurat itu jembatannya dibuat dari bawahnya itu drum kosong, di atasnya dikasih bambu atau mungkin kayu sebagai jembatan. Jadi jembatannya itu terapung di atas drum yang kosong yang terapung di atas air, itu jembatan ponton. Sudah pernah melihat jembatan seperti itu? Jembatan darurat? Belum Pak. Belum pernah. Belum, Pak. Oh, belum. Ya wes, bayangannya jembatan ponton seperti itu. Jembatan darurat yang dibuat menggunakan drum kosong yang terapung di air. Kalau hidrometer, alat yang dipakai untuk mengukur massa jenis zat cair, itu hidrometer. Jadi nomor 7 jawabannya D, karena dongkrak menggunakan hukum Pascal. Ya. Oke, nomor 8. Nomor 8 tak jawab ben cepet waktune bentek. Oke, di sini ditanyakan maka gaya ke atas yang menekan benda tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi di sini yang namanya gaya Archimedes, ya, gaya Archimedes FA. Ya. Oke, saya nulis FA di layar kamu, muncul tidak? Tidak, Pak. Oh, tidak ya? Tidak, Pak. Ya, sebentar. Ya, saya reset dulu. Saya nulis, muncul? Belum? Belum juga? Tidak, Pak. Tidak. Oh, Belum, Pak. belum ya. Ya, terpaksa saya pakai Bentar, saya ulang dulu sekali lagi. Kalau memang nggak bisa, saya pindah yang lain. Saya nulis, apakah muncul? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh iya, wes, saya tak pindah pen aja dulu. Sudah muncul layar putih? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Di sini berat benda ketika ditimbang di udara besarnya berapa? Besarnya berapa ya? 50 Newton, Pak. 50 Newton, betul, 50 Newton. Ketika berat benda ditimbang di air berapa? 45 Newton. 45 Newton ya. Jadi ini cukup mudah soalnya. Yang namanya gaya Archimedes adalah selisih benda ketika ditimbang di udara dengan di air. Ya, jadi selisih hanya dikurangkan saja. Jadi di sini hasilnya adalah 50 dikurangi 45.
Jadi jawabannya adalah 5 Newton. Ya, jawabannya 5 Newton. Gampang ya? Iya, Pak. Ya, oke. Kadang ada yang pakai rumus ini. Gaya Archimedes sama dengan rho cairan kali V benda yang tercelup, ya, hanya yang tercelup saja yang dihitung, dikali dengan gravitasi. Kadang ada yang pakai rumus ini, tergantung soalnya deh. Kebetulan soal ini yang pakai rumus yang FA selisih benda ketika ditimbang di udara dan di air. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Ya, wes, sekarang nomor 9. Silahkan, tadi yang terakhir Zuhrofa atau siapa tadi? Iya, Pak. Tunjuk siapa Zuhrofa? Syarilda. Pas. Nah, Syarilda, silahkan Syarilda. Syarilda ada enggak? Halo, Syarilda. Wah, iki join tinggal lungo iki. Halo, Syarilda. Halo. Syarilda ki kelas 8. 8G ya? 8H ya? Ya Pak, 8H Pak. 8H. Ayo iki join ngerti tinggal lungo ini piye? Buah tinggal turu, buah tinggal adus iki. Halo, Syarilda. Nice, kesuwen waktunya sampai entek. Zurufa nunjuk yang lain. Bentar, Pak. Sampai 835 kok, Pak. Oh, 835. Oh ya. Nah, Zurufa nunjuk siapa? Ya, Jakeh dibeli waktu nih. Ayo, silakan. Zurufa nunjuk siapa? Yulia, Pak. Julia. Yo, silakan Julia. Pada Julia Putri. tumbuhan, Eh? pada pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah B. Jaringan silem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Oke. Ya, saya tak kembali ke atas dulu ini ya. Oke, ini. Coba. Sudah muncul ya gambar pengangkutan air halaman Sudah, 27. Sudah ya? Sambil kalian buka di buku kalian juga boleh. Oke, mekanisme air bisa sampai ke daun. Ya. Kita kalau pergi ke Kalimantan ya, pohon itu bisa ketinggiannya sampai ya, hampir ada yang 20 meter, ada yang 25 meter. Oke, kita bisa membayangkan, loh air kok dari bawah, dari tanah kok bisa naik sampai ujung daun yang ketinggiannya bisa sampai 25 meter. Siapa yang nyedot itu? Kalau kita menaikkan air ke tandon itu kan pakai pompa air ya. Nah sekarang kalau pada tanaman yang nyedot yang siapa itu? Siapa yang nyedot? Akar. Siapa? Akar. Oh emang akar bisa nyedot? Bisa. Bisa, Pak. Gitu ya? Bisa. Betul seperti itu?
Betul seperti itu? Berarti airnya punya mulut untuk nyedot. Halo? Apakah air itu bisa kayak punya akar itu punya kayak mulut bisa nyedot air gitu? Bisa serutup. Betul gitu? Iya, Andra. Andra mau menjawab mau. Ada apa, Pak? Apakah akar itu kayak punya mulut untuk nyedot air? Menyedotnya lewat rambut akar, Pak. Rambut Bisa. akar kok bisa nyedot piye ceritanya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ada yang bisa jawab? Terjadi peristiwa osmosis, Pak. Iya, osmosis. Osmosis ki apa ya? Pakanan apa ki osmosis? Halo, osmosis itu apa ya? Apa itu osmosis? Halo. Perpindahan molekul pelarut. Perpindahan molekul Pelarut. larut. Larut gimana maksudnya ya? Iya. Larut zat cair. Larut zat cair. Ya. Oke, saya tak tunjukkan dulu eksperimen osmosis ya. Oke, atau mungkin bentar, kalau mungkin oke. Sambil saya nyari kita diskusi. Coba pernah lihat tikus mati, mengamati tikus mati? Tikus mati yang dibuang di air got sama di darat yang kering. Ya, pernah mengamati? Iya, bedanya apa? Iya, bedanya apa? Bedanya? Bedanya apa? Bedanya apa? Antara yang mati di air sama matinya di tempat kering. Bedanya apa? Kalau di air itu tenggelam, Pak. Kalau di tempat kering di pidus motor, Pak. Bidis motor. Sing ora bidis motor. Yo. Setelah mungkin 12 jam tikus mati diamati antara yang di air dengan yang di tempat kering. Yang di air cepat melembung, Pak. Yang di air cepat melembung, betul. Yang di air cepat melembung, betul itu. Pertanyaannya, kenapa yang di air cepat melembung? Yo, sing bikin melembung berarti air, gitu kan? Loh, air kok bisa masuk Iya, Pak. ke? Air, Pak. Iya, terus pertanyaannya kan, kenapa kok air bisa masuk ke tubuh tikus yang sudah mati? Berarti tikus itu nyedot air gitu. Udah mati nyedot air. Karena pembusukannya lebih cepat. Pembusukannya lebih cepat. Kok iso membusuk lebih cepat? Bingung Pak, ngono ya. Kok iso? Piye, Cah? Halo.
Yang di air kok iso melembung nih mau lho. Emang tikusnya ngombe ta kepiye? Ayo, coba dijawab. Nggak tahu Pak, coba dijelaskan Bapak izin. Alah, wong saya tuh pengen tahu jawaban kamu dulu kok. Ayo, kenapa? Dipompa Pak. Sopo sing mompa? Wong tikuse yang geletak ning got air got biasa gitu. Ora ana sing mompa lho. Atau gini deh. Kalau kamu mandi di kolam renang, berenang di kolam renang, selalu pengen pipis enggak? Iya, Pak. Terkadang. Iya. Nah, padahal nggak minum ya? Iya, Pak. Iya. Kenapa kok selalu pengen pipis padahal nggak minum? Dingin, Pak. Dingin. Kebelet, Pak. Kebelet. Nah kalau nggak di kolam renang kok dingin juga nggak terlalu sering kebelet ya? Badannya menyerap air Pak. Badannya menyerap air. Caranya menyerap air piye badan? Dari rongga-rongga itu Pak. Pori-pori Pak. Rongga-rongga, pori-pori ya. Berarti pori-porinya nyedot gitu ya? Iya Pak. Nah, tak setel ke video dulu sebentar. Ini percobaan osmosis tapi pada kentang. Ya. Osmosis tapi pada kentang. Jadi saya anggap, kenapa kok kentang yang dipilih ya? Karena dianggap kentang ini bisa mewakili sel-sel pada tumbuhan. Loh kok iso Pak? Aku takon, kentang yang sebelum dimasak oleh ibumu ketika di dapur itu kentang sudah mati atau belum selnya? Kentang. Belum. Ya, sebelum dimasak itu dia belum mati. Buktinya apa Pak kok belum mati Pak? Lu nek dibiarkan itu bisa tumbuh tunas baru enggak? Bisa Pak. Nah, bisa. Itu menunjukkan sel kentang sebelum dimasak itu masih hidup. Nah, maka di sini mewakili seperti kentang ini mewakili seperti sel akar. Oke, saya play dulu. Suaranya terdengar enggak? Tidak, Pak. Tidak. Sebentar, saya ulang. Masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas muncul? berisi air. Iya, Pak. Sudah muncul? Tidak. Saya play ya. Kemudian adukin garam. Oke, di sini ada garam ditaruh di air yang Lalu kita ambil kentang. Nah, potongan kentang. Di sini ada 2 gelas, 1 air biasa, 1 memiliki ukuran diisi 4 cm. garam, Kentang air kedua plus juga garam. memiliki ukuran 4 cm. Perhatikan panjangnya 4 cm mula-mula. Masih keras semua. Masih sama ya antara kedua kentang ini. Lalu kentang pertama masukkan ke air yang tidak dilarutkan dengan garam. Air biasa, yang satu air masukkan garam. ke dalam air yang sudah dilarutkan dengan garam. Lalu tunggu selama 30 menit. Setelah direndam selama 30 menit, apa yang terjadi pada masing-masing potongan kentang yang sudah direndam dengan air garam dan air biasa? Yang pertama, kita ambil kentang yang sudah direndam selama 30 menit, lalu kita amati perbedaannya ya. Itu yang pada awalnya kentang berukuran 4 cm kan? Nah, sekarang garam. Kentang berubah menjadi 3 cm atau mengecil. Yang digaram mengecil. Dan kita amati tekstur ya. Teksturnya juga menjadi lunak, tidak keras seperti tadi. Jadi lembek. Dan dia juga mengalami perubahan ukuran. Sedangkan kentang yang berada dalam air biasa cenderung tidak mengalami perubahan. Kita ukur dulu pakai penggaris ya. Tadi 4 cm. Sekarang tetap menjadi 4 cm bahkan lebih dikit ya. Jadi 4,2 cm. Lebih ya. Jadi dan teksturnya besar. tetap, malahan dia kayak agak lebih keras gitu. Makin keras. Ini
sebelah kiri yang kentang di dalam air biasa, sebelah kanan dengan Nah, perlu kita bahas ini. Kenapa yang kentang di garam itu kok justru ukurannya berkurang, sedangkan kentang yang berada di air ukurannya bertambah. Ya, coba ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Ada yang bisa menjelaskan? Halo? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa? Masuk satu kelas nggak bisa sih? Halo? Masuk ada hampir 90 anak nggak bisa ini ya? Karena tekanan atau konsentrasi dalam kentang lebih rendah daripada tekanan konsentrasi dalam garam, Pak. Oke, ya sip. Konsentrasinya beda gitu ya. Konsentrasi ki apa toh? Kita kok bahasane kok mantep men nih, konsentrasi. Kok ditakoni terus atau Pak? Pak. Oke, waktunya udah hampir habis ya. Jadi penjelasannya begini. Kenapa yang di dengan air garam. Air garam itu kok ukurannya menjadi berkurang, sedangkan di air itu ukurannya bertambah. Ya, oke, yang di air dulu. Jadi bayangkan di dalam sel itu dulu di kelas 7, sel itu di dalamnya ada cairan ya, betul ya? Cairannya namanya sitoplasma ya. Sitoplasma ini juga berisi cairan yang di dalamnya ada gula, ada garam ya. Nah, ketika ditaruh di air biasa, konsentrasi di dalam sel kentang sama konsentrasi di air biasa ini beda. Pak, konsentrasi apa tuh, Pak? Konsentrasi itu kekentalan. Tahu kan kekentalan ya? Nah, jadi Tahu, Pak. ya sitoplasma, cairan sitoplasma yang berada di sel kentang ketika dibandingkan dengan air biasa itu lebih encer yang air biasa. Saya ulangi, kekentalan atau konsentrasi sitoplasma sel kentang jika dibandingkan dengan kekentalan air biasa itu lebih kental sitoplasma yang ada di dalam sel kentang. Sehingga nanti akan ada cairan dari yang encer menuju ke yang kental. Ya. Nah, mengalirnya cairan dari yang encer menuju ke kental itulah yang disebut dengan osmosis. Ya. Osmosis. Saya ulangi, osmosis itu mengalirnya cairan atau larutan dari yang encer menuju ke yang kental. Sehingga air itu masuk dari air biasa menuju masuk ke selnya kentang. Sehingga di sini sel kentangnya akan menjadi bertambah besar.
Nah, sel itu seperti pelembungan, seperti balon. Kalau diisi dengan air makin kenceng ya. Nah, karena makin kenceng, maka tekstur dari kentang makin keras. Sebaliknya, kalau dibandingkan dengan air plus garam maksudnya, maka lebih kental air garam ketimbang cairan sitoplasma. Maka di sini kalau terjadi osmosis, justru cairan ini akan mengalir dari sel kentang menuju ke air garam. Apa yang terjadi? Maka cairan dari dalam kentang tadi berkurang. Kalau berkurang, otomatis ukuran kentang tadi akan berkurang karena cairannya akan keluar. Tuh. Itu penjelasannya. Oke, saya kembali ke soal dulu ya. Nah, jadi kalau pada tumbuhan, kenapa air kok bisa masuk sampai ke daun dari akar yang bawah itu yang ketinggiannya sampai 25 meter ya. Oke, di sini akar ini menyerap airnya peristiwanya pakai osmosis. Sama seperti kentang. Jadi di dalam itu ada air, di dalam tanah itu ada air yang nanti kalau dibandingkan konsentrasinya dengan sitoplasma di sel akar nanti berbeda. Maka di sini ada osmosis. Ketika sudah masuk di akar, ini akan dibawa menuju ke batang. Nah, di batang inilah karena batang ini punya silem yang ukurannya sangat kecil, maka di sini terjadilah kapilaritas. Ukurannya sangat kecil, maka terjadilah kapilaritas. Nah, sehingga air bisa dibawa sampai ke daun. Di daun nanti ada stomata. Nanti stomata akan mengeluarkan air tersebut. Sehingga terjadilah transpirasi. Transpirasi itu penguapan. Nah, oke, itu penjelasannya. Nah, jadi tadi jawaban untuk soal nomor 9 tadi ya. Soal untuk nomor 9 jawabannya tadi ukuran diameternya yang sangat kecil sehingga air bisa menaikkan ke daun gitu. Oke, terakhir nomor 10. Nomor 10 ini untuk mengukur tekanan berlaku hukum Pascal. Nomor 10A ya, nomor 10A. Oke, waktunya udah habis. Nah, sebelum saya akhiri, saya absen dulu dari kelas 8G ya. Silahkan kelas 8G kamera wajahnya untuk dinyalakan. Silahkan kelas 8G kamera wajahnya minta tolong dinyalakan. Pak, sinyal saya 8G. jelek, Pak. Ya, dicoba aja enggak apa-apa. Ya, silahkan kelas 8G. Tolong kamera wajahnya dinyalakan. Ya, semakin cepat semakin baik. Ya. Silahkan 8G. 8G silahkan kamera wajahnya dinyalakan. Halo, semakin cepat semakin baik. Silahkan 8G. 8G, monggo. Kamera wajahnya dinyalakan. Halo 8G. Pak izin. 8G. Iya. Itu saya lagi di Lembah, nggak pakai seragam. Nggak apa-apa, Pak. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Iya, Pak. Silahkan, lebih cepat, lebih baik, ya. Biar bisa segera pada langsung live. Silahkan. Silahkan. Sudah semua? Silahkan 8G, yuk. Biar segera pada live.
8G, 8G, silakan kamera wajahnya dinyalakan. 8G ya. 8G. Baru beberapa ini ya. Silahkan 8G, kamera wajahnya dinyalakan. Halo, 8G baru sedikit nih. Ayo, lebih cepat, lebih baik. 8G, baru 1, 2, 3, 4, 16 ya. Masuk baru sedikit ini ya. Delapan G, yang belum silahkan. Saya tunggu 6 detik lagi. Silahkan 8G, dinyalakan kamera wajahnya. Saya tunggu 5 detik lagi. Putri Cahya kok orang kelihatan wajahnya ya, Putri Cahya ya. Wajah itu dikelihatan. Nah, ngono. Oke, ya minta tolong sok pakai seragam ya kalau daring ya. Kan udah ada kesempatan dari sekolah. Rehansa, sok pakai seragam ya Rehansa ya. Ya. Oke, saya kira 8G cukup ya. Boleh dimatikan kamera wajahnya dan boleh langsung live ya. Silahkan 8G boleh langsung live. Oke, untuk selanjutnya kelas 8F. Silahkan kamera wajahnya dinyalakan. Makin cepat makin baik. Ya, silahkan. 8F ya. Silahkan makin cepat makin baik, Bu. Terus biasa live nanti segera. 8F, 8F. 8F ya. Oke, 8F. Sofi, wah, kok orang kelihatan seragamnya ya? Baru gak pakai seragam, Pak. Iya, ngono ku. Minta tolong sok pakai seragam ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5, 25, 26. Oke. 8F ada 26. Oke, cukup 8F. Boleh dimatikan kamera wajahnya dan boleh langsung live. Silahkan. Berikutnya kelas 8H. Ya, 8H. Silahkan 8H. Serilda kayak mau baru ngoridi Serilda. Oh, daring nggak ngerti tinggal lungo aku maksudnya piye? Guyang guyu ae. Serilda, bar melayu ridi ku mau. Kamar mandi, Pak. Kamar mandi yuk suwemen ya. Sok nek dibaleni neh tak anggap ora melu daring. Oke, udah cukup. Ya, terima kasih sudah join di daring pagi hari ini. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi